Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di danau kehidupan hutan Stardo, air danau yang jernih dan transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam dan raungan naga yang marah bisa terdengar. Di saat berikutnya, kepala naga besar yang berdiameter beberapa puluh meter muncul dari permukaan danau. Kepala naga sehitam tinta, tetapi matanya berwarna emas cerah. Ada jejak darah samar di tengah semua cahaya keemasan itu. Mulut naga itu terbuka ketika bola merah gelap meletus dari dalamnya. Setelah bola merah gelap ini muncul, gambar tak terhitung dari roh pembalasan muncul di langit. Ketika bola itu menghilang, roh pembalasan ini melonglong kesakitan. Mata emas naga itu menjadi jelas sekali lagi setelah mengusir bola udara merah gelap ini. Sangat kuat, sangat brutal. Apakah ini senjata yang diciptakan manusia dengan roh pembalasan? Tubuh Wo Yuhao menabrak sisi gunung. Pada saat ini dia tampak seperti bagian dari gunung karena seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik naga hitam. Dia tidak ragu sama sekali ketika dia mengaktifkan domain gangguan spiritual sekali lagi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Tang Wutong pada saat yang sama. Wo Yuhao langsung melihat yang mengejutkannya bahwa lapisan cahaya keemasan yang kuat telah muncul di sekitar Tang Wutong dan mendorong tubuhnya ke depan menuju lereng gunung dengan kecepatan kilat. Dia secepat bintang jatuh. Lebih anehnya, lapisan cahaya keemasan yang melindunginya mengusir semua peluru meriam jiwa dan sinar jiwa yang terbang ke arahnya. Dan benda-benda itu tidak meledak sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Wo Yuhao segera terhubung dengannya melalui deteksi spiritualnya. Mereka tidak berhenti sama sekali, tetapi berbalik dan lari ke titik buta di mana Dewa Kematian tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Semua alat jiwa di puncak utama berhenti menembak pada saat mereka mencapai gunung dan tidak bisa lagi mengancam mereka dengan cara apapun. Namun beberapa ratus instru jiwa sudah berlomba menuju puncak utama dan semakin dekat. Kamu masih hidup? Tang Wutong meraih pundak Wo Yuhao dengan gembira saat dia melihat Wo Yuhao. Meskipun kekuatan kegelapan yang berasal dari sisik naga hitam membuatnya merasa tidak nyaman, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu pada saat ini. Wo Yuhao mengutuk tertawa dan berkata, "Mengapa kamu seperti mengutukku untuk mati?" Tang Wutong terengah-engah untuk beberapa saat. Tidak ada yang mengutukmu. Bagaimana kamu melakukannya? Kekuatan itu... Mari kita bicarakan itu nanti. Ayo, lanjutkan misi kita. Wo Yuhao meraih tangannya. Sisik hitam di tubuhnya mulai menghilang. Dia mulai mengumumkan beberapa mantra pada saat yang sama. Undulasi spiritual yang kuat muncul dari tubuh Wo Yuhao dan berputar di sekitarnya. Tang Wutong merasa sangat berbeda ketika dia memegang tangannya kali ini. Tangan Wo Yuhao sangat hangat dan sangat kuat. Dia merasa sangat aman dan terlindungi meskipun mereka berada di tempat yang berbahaya. Serangan dari instru jiwa ke Kaisar Yu tiba dari kejauhan tepat pada saat ini dan semuanya datang menyapu. Detektor osilasi mengelilingi mereka dari semua posisi pada saat yang sama. Keduanya seperti kura-kura dalam botol untuk ke Kaisar Yu. Keduanya telah benar-benar dikepung. Mas roh ini yang telah menembus pertahanan mereka berkali-kali telah memberi terlalu banyak kesulitan dan memberikan kerugian yang terlalu besar. Ia bahkan telah memancing Wang Yiheng dan membunuhnya. Itu sangat memalukan bagi Kekaisaran Liu, dan mereka tidak percaya bahwa Mas roh ini bisa melarikan diri dari keadaan saat ini. Wo Yuhao berdiri diam dalam depresi di gunung dan melepaskan perisai pemantul kehidupannya. Dia melindungi dirinya dan Tang Wutong di dalamnya dan mantranya menjadi semakin terburu-buru. Wo Yuhao harus menstabilkan dirinya untuk menyelesaikan mantra sehingga dia bisa memanggil Demi Plan spektralnya. Tang Wutong mengambil inisiatif dan berdiri
di depannya untuk melindunginya saat dia melepaskan cahaya berbentuk naga ungu berulang kali. Dan cincin roh kelimanya bersinar. Dia menangkis serangan yang masuk bersama dengan perisai pemantul kehidupan Huo Yu Hao. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, Longlongan Dewa Naga. Huo Yu Hao akhirnya menyelesaikan mantranya ketika pintu yang berkedip tiba-tiba muncul di sampingnya. Tepat ketika Huo Yu Hao sedang bersiap untuk memanggil teman-temannya dari dalam demi-plan spektralnya, Tang Wutong tiba-tiba berteriak, "Hei, tunggu!" "Apa?" Huo Yu Hao bertanya dengan bingung. Tang Wutong tidak memandangnya. "Pakailah pakaianmu." Suara Tang Wutong sangat lembut, tapi itu berdering keras dan jelas di telinga Huo Yu Hao. Huo Yu Hao melirik ke bawah dan menyadari bahwa semua sisik hitam yang melindunginya telah menghilang. Maka tidak ada lagi yang lain. Kali ini, selain armor pertempuran solonya, Huo Yu Hao bahkan telah meninggalkan pelindung dada berkat Hong Chen yang diperoleh dari Jing Hong Chen di camp militer. Dia telah memerintahkan Dai Luoli untuk mengambilnya jika Huo Yu Hao tidak kembali. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki apapun pada dirinya. "Aku tidak membawa," Huo Yu Hao berkata dengan lemah. "Kamu?" Wajah Tang Wutong menjadi lebih merah saat dia melemparkan gaun panjang kembali ke Huo Yu Hao. "Bungkus ini di sekelilingmu." "Baik." Huo Yu Hao melilitkan gaun itu di pinggangnya untuk melindungi bagian terpentingnya sebelum dia memanggil teman-temannya. Siluet muncul dengan cepat dari pintu. Susan Si mengambil poin. Tembok perisai Xuan Wu dirilis. Cahaya keemasan meletus saat sepetak besar perisai membentuk garis pertahanan yang melindungi Tang Wutong dan Huo Yu Hao di dalamnya. Susan Si tertegun sejenak ketika dia melihat Tang Wutong sebelum dia melihat Huo Yu Hao yang masih terbungkus gaun. "Astaga, Yu Hao, kami khawatir tentangmu. Kalian berdua malah..." "Apakah kalian berdua di sini berkencan atau menjalankan misi? Bagaimana kalian bisa bermain-main sampai tidak punya pakaian lagi?" Hahaha. Susan Si tidak bisa menahan diri untuk menggoda Huo Yu Hao ketika dia melihat sosok buruknya, namun wajahnya dengan cepat berubah pucat. Instru jiwa kekaisaran Ryu sudah mengepung mereka. Susan Si telah menangkis serangan-serangan hebat itu 2 kali dengan perisai Xuan Wu emas, tapi kekuatan jiwanya dilemahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, lebih banyak bayangan mulai muncul dari dalam pintu pada saat ini. Bayangan yang luar biasa tiba-tiba terbuka. Itu adalah payung yang sangat besar dan segala sesuatu dalam beberapa puluh meter persegi dilindungi di dalamnya. Setiap sinar jiwa dan peluru meriam jiwa yang jatuh semuanya terhalang dan tekanan pada Susan Si terangkat sedikit. Payung biduk besar Biduk Doulo ada di sini. Ya, Komandan Legiun Maestro Utama Starlo Biduk Doulo juga berpartisipasi dalam operasi ini. "Beri aku 1 set pakaian, kakak ketiga." Huo Yu Hao bisa merasakan semua tatapan aneh yang semua orang berikan padanya dan malu meminta bantuan ke Susan Si. Susan Si terkekeh. Ini bukan saat yang tepat baginya untuk terus menggoda Huo Yu Hao saat ia melemparkan jubah prajurit kepadanya dan menggunakan perisai Xuan Wu untuk menutupi dirinya. Huo Yu Hao dengan cepat berganti pakaian baru pada saat ini. Semua Feng Hao Dolo dan sisa sekte Tang muncul dari pintu. Biduk Dolo terus bertarung melawan serangan yang datang saat dia bertanya kepada Huo Yu Hao, "Apakah ini puncak utama?" "Ya," kata Huo Yu Hao. "Hati-hati semuanya. Dewa kematian ada di puncak gunung. Benda berbentuk kerucut merah itu. Jika aku tidak salah, Dewa kematian harusnya terhubung dengan gereja Roh Kudus karena mengandung keterampilan dan kemampuan dari Mas Roh Jahat. Itu tampaknya telah dibuat dengan mengompres roh pembalasan dan beberapa kekuatan khusus. Ini sangat menakutkan. Pastikan kalian tidak tertabrak. Hindari sudut-sudut yang dapat dicapai Dewa Kematian sebanyak yang kalian bisa saat menjalankan misi." "Dimengerti. Akhirnya aku bisa bertarung dengan bajingan-bajingan ini." Doulo yang bertubuh tinggi dan kekar berseru dengan marah ketika dia mengangkat tangan kanannya, di mana bola emas segera bersinar. 2 cincin roh kuning, 2 ungu dan 5 hitam bangkit ketika palu besar muncul di tangan Feng Hao Doulo ini. Palu besar ini berwarna kuning dan memancarkan aura yang tebal dan berat begitu muncul.
Gelarnya adalah jiwa bela dirinya, yaitu palu raksasa Dolo. Palu raksasa Dolo mengayunkan tangannya saat palu besar di tangannya menabrak gunung dengan ganas. Yang mengejutkan adalah bahwa palunya tidak menimbulkan ledakan keras saat menabrak gunung. Sebaliknya, bola kuning dengan cepat membentang melintasi gunung Woyuhao. Samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan luar biasa yang hebat yang mengalir melalui gunung. Tentu saja, palu raksasa Dolo dan biduk besar Dolo bukan satu-satunya yang memulai serangan. Feng Hao Dolo lainnya terus menyerang seperti sekelompok harimau yang telah dikeluarkan dari kandang mereka. Laser ungu membentang melintasi langit seperti panah. Tangisan menyakitkan bisa terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, para instruksi jiwa kekaisaran Ryu tertangkap basah. Mereka tidak akan mengira 10 Feng Hao Dolo muncul secara tiba-tiba. Penghalang jiwa otomatis mereka langsung diaktifkan. Namun, bagaimana bisa penghalang jiwa otomatis bertahan melawan seorang Feng Hao Dolo yang mahir dengan kekuatan spasial? Beberapa lusin instruksi jiwa tertusuk oleh laser-laser ungu itu dan tubuh mereka pecah ketika mereka hancur menjadi hujan darah yang berhamburan ke segala arah. Feng Hao Dolo, kekaisaran Starlo, telah ditahan cukup lama. Mereka merasa dikendalikan selama beberapa minggu dan hari-hari terakhir ini. Mereka berani menantang siapapun di kekaisaran Ryu berdasarkan kekuatan bertarung masing-masing, tetapi mereka hanya bisa menunggu dengan pahit setiap hari karena mereka ditekan oleh pengintaian dari alat jiwa kekaisaran Ryu. Mereka tidak bisa bertarung meski mereka mau. Ini khususnya terjadi pada saat ketika 2000 Masroh tingkat tinggi binasa yang telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Murid dan kerabat mereka termasuk di antara mereka yang mati, dan ini berarti sekarang ada dendam berdarah yang harus mereka lakukan dan mereka balas terhadap kekaisaran Ryu. Bagaimana mereka bisa mengendalikan diri sekarang saat memiliki kesempatan ini? Mereka tidak peduli dengan ancaman dari alat jiwa dewa kematian lagi. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menumpahkan darah musuh. Getaran hebat tiba-tiba berdesir di dalam gunung. Seluruh gunung bergetar ketika bunyi ledakan membengkakkan telinga merembak di dalam gunung. Daerah yang luas ambruk di puncak gunung. Palu raksasa Dolo sangat kuat. Mata Woyuhao bersinar. Orang-orang ini sangatlah kuat. Senior palu raksasa, apakah Anda bisa menyerang sesuatu yang jauh dari udara? Palu raksasa Dolo mengangguk dan berkata, aku akan menghancurkan mereka, tapi aku tidak bisa melihat mereka. Jadi seranganku sedikit tidak akurat. Tenang, tapi aku bisa melihatnya. Woyuhao tertawa. Dia langsung membagikan deteksi spiritualnya dengan palu raksasa Dolo dan segera menandai posisi penting di puncak gunung untuknya. Mereka masih relatif jauh dari lokasi dewa kematian, tapi mereka cukup dekat dengan beberapa alat jiwa pertahanan gunung. Wah, kemampuan yang luar biasa. Palu raksasa Dolo memberi Woyuhao acungan jempol ketika dia mengayunkan palu besar di tangannya sekali lagi. Feng Hao Dolo lain dengan cepat tersebar di atas gunung dan orang-orang dengan Feng Hao Dolo yang mahir dengan kekuatan spasial melepaskan kemampuan mereka sampai batas maksimal. Woyuhao harus mengumpulkan kekuatannya untuk sesaat setelah serangan yang dia lakukan. Setelah itu, ia menyaksikan seorang lelaki tua yang berusia 60 tahunan meletus dengan cahaya ungu ketika cincin roh yang ke-8 yang berwarna hitam pekatnya bersinar. Pria tua ini melepaskan pusaran air ungu yang berdiameter sekitar 10 cm terbang keluar. Feng Hao Dolo ini dikenal sebagai bintang kehancuran Dolo. Dia adalah salah satu dari 2 Dolo transcendent di antara semua Feng Hao Dolo dan dia berada di peringkat 95. Jiwa bela dirinya sangatlah unik. Cahaya bintang kehancuran. Sinar ungu tunggal muncul. Sinar ini menghancurkan semua yang disentuhnya dan cahaya bintang kehancuran adalah nama yang dia ambil sendiri. Jiwa bela dirinya unik dan penuh dengan kekuatan jiwa. Dia baru berusia 66 tahun hari ini, tetapi dia sudah menjadi Dolo Transcendent. Dia adalah salah satu Feng Hao Dolo yang paling kuat dari kekaisaran Starlo. Cahaya bintang kehancurannya dilengkapi dengan kekuatan spasial, lebih tepatnya jiwa bela dirinya dilengkapi dengan kekuatan spasial yang merusak dan sangat menakutkan.
Semua sinar jiwa yang masuk dan peluru meriam tampaknya ditarik oleh sesuatu kekuatan yang tak terlihat dan terbang ke pusaran air ungu. Sebelum mereka dipotong-potong menjadi jutaan keping, peluru meriam itu bahkan tidak bisa meledak karena pusaran air ungu sepertinya menyerap energi dari sinar jiwa dan peluru meriam jiwa ketika terus berkembang. Langkah para Feng Hao dulu menjadi jauh lebih santai dengan pusaran air bintang kehancuran yang melindungi mereka. Dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yu Hao, mereka menghindari ancaman dari alat jiwa dewa kematian saat mereka tersebar ke segala arah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.